Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Masalah soal pemanasan global udah jadi bahasan selama 50 tahun ke belakang. Semakin santer di 2000-an, isu ini nggak lantas membuat manusia lebih peka dan sadar akan berubahnya cuaca dan iklim. Mungkin kita beranggapan pemanasan global nggak akan berdampak apa-apa kepada kehidupan karena manusia saat ini hidup di peradaban yang aman. Beberapa tahun ke belakang, dampak soal pemanasan global mulai nyata dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat dan juga profesi, utamanya adalah nelayan. Nelayan banyak yang mengeluhkan jika laut udah gak sebaik dahulu kala. Hasil tangkapan terus berkurang karena jumlah ikan di laut udah gak sebanyak dulu. Banyak manusia yang menggantungkan diri dan keluarganya dari hasil alam dan kini karena pemanasan global dan perubahan iklim, nasib mereka terancam. Gak cuma soal tangkapan, pemanasan global punya dampak yang jauh lebih besar, baik untuk manusia di darat ataupun ikan di laut. Pada akhirnya, alam itu lebih sakti dan makhluk hidup hanya bisa memasrahkan diri. Seberapa parah dampak pemanasan global bagi laut, ikan, dan nelayan? Mari kita dalami dengan nonton video ini sampai habis karena akan banyak pelajaran dan renungan yang mungkin bisa merubah apa yang terjadi di masa depan. Karena faktanya memang begitu pelik. Bab pertama, dampak pemanasan global kepada hewan laut. Sejak tahun 2005, suhu di dalam laut terus meninggi. Air menjadi semakin hangat yang efeknya sama aja kayak suhu di dalam kamarmu menjadi semakin panas. Jika kamu punya AC buat dinginin ruangan, ikan dan semua makhluk hidup di laut nggak punya itu. Nggak kayak ikan air tawar yang memang terbiasa hidup di ekosistem dengan musim yang silih berganti, ikan di laut nggak kayak gitu. Frekuensi gelombang panas laut meningkat 2 kali lipat dan menjadi lebih tahan lama, lebih intens, dan ekstensif. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengatakan bahwa pengaruh yang dibuat oleh manusia telah menjadi pendorong utama peningkatan panas lautan yang diamati udah terjadi sejak tahun 1970-an. Sebagian besar gelombang panas terjadi antara tahun 2006 dan 2015, menyebabkan pemutihan karang yang meluas dan degradasi terumbu karang. Pada tahun 2021, hampir 60% permukaan laut dunia mengalami setidaknya satu gelombang panas laut. Program lingkungan PBB mengatakan bahwa setiap terumbu karang di dunia dapat memutih pada akhir abad ini jika air terus menghangat. Memutihnya karang kan gak akan berdampak apa-apa kepada ikan. Kan yang mati cuma karang, bukan ikannya. Nah, anggapan ini adalah sesuatu yang salah besar karena area koral dan karang ibaratnya adalah sebuah kota dan bangunan buat ikan. Area ini begitu viral karena menawarkan sebuah ekosistem bagi banyak jenis ikan. Ketika koral memutih dan kehilangan fungsinya, maka ikan-ikan juga bakalan kehilangan tempat tinggal yang berimbas kepada pemusnahan massal secara perlahan. Karena air menjadi lebih hangat, maka ikan secara naluriah bakal bermigrasi jauh ke perairan yang lebih dingin. Sama seperti manusia yang punya preferensi suhu yang ideal buat tubuhnya, ikan-ikan juga begitu. Pemanasan air laut akan berdampak kepada hilangnya kemampuan ikan untuk hidup, seperti apa yang ditulis dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science yang ditulis oleh Juan Rubalcaba. Dalam jurnal tersebut, Juan menuliskan, jika pemanasan air laut akan berdampak kepada suplai oksigen yang selama ini menjadi komponen penting kehidupan ikan di dalam laut. Meningkatnya suhu akan membuat permintaan oksigen di dalam laut menjadi meningkat dan akan melebihi kapasitas ikan dalam mengekstraksi oksigen melalui insang mereka. Akibat dari fenomena ini, kapasitas aerobik atau kemampuan sistem kardiovaskular dalam memompa dan mendistribusikan oksigen akan menurun di perairan yang memanas. Hal ini bakal lebih mempengaruhi ikan-ikan yang berukuran besar seperti tuna, marlin, dan banyak lagi yang selama ini dijadikan tangkapan manusia. Jika suhu air terus memanas, ikan akan kesulitan bernafas dan mati mengenaskan. Atau mereka akan mencari cara lain demi bertahan hidup. Bisa dengan mengecilkan badannya sebagai upaya evolusi dan adaptasi, atau mereka akan pergi ke laut yang lebih dingin demi mencari suaka bagi spesiesnya. Pemanasan global berdampak ke semua sisi, cepat atau lambat. Bab kedua, dampak pemanasan global untuk nelayan. Sejak tahun 2006 lalu, nelayan di Banyuwangi udah merasakan penurunan jumlah tangkapan. Dilansir dari sebuah artikel dari Tempo.co pada tahun 2009, nelayan di Banyuwangi udah mengeluhkan kalau tangkapan mereka berkurang sejak 3 tahun belakangan, yang artinya sejak tahun 2006. Faktor penyebabnya adalah berkurangnya populasi ikan di laut akibat memanasnya suhu air dan juga hilangnya banyak populasi terumbu karang yang menjadi rumah ikan.
Sebuah kekhawatiran yang terjadi 17 tahun lalu ini ternyata masih menjadi problematika yang sama sampai hari ini. Malah dampaknya terpantau semakin parah. Perubahan iklim gak cuma mempengaruhi jumlah ikan di laut, fenomena alam ini juga membuat cuaca menjadi sangat gak tentu. Boro-boro nelayan bisa nangkep ikan, perubahan iklim membuat mereka udah gagal nangkep ikan sebelum berangkat karena cuaca dan ombak tinggi yang saat ini semakin parah menerjang. Nelayan di Sukabumi merasakan dampak ini. Pada awal bulan Februari lalu, para nelayan di Pelabuhan Ratu banyak yang gagal melaut karena ombak yang tinggi. Nggak kaya karyawan yang hidup dengan gaji, nelayan hidup bergantung dari hasil tangkapannya. Kalau mereka nggak dapat ikan, artinya ya mereka nggak dapat uang. Dari segi ini aja pemanasan global dan perubahan iklim udah sangat mengancam kehidupan nelayan karena usaha mereka udah gagal, bahkan sebelum mereka berangkat melaut. Nelayan merupakan pihak yang sangat dirugikan atas dampak pemanasan global di laut. Mereka akan jadi profesi pertama yang terkena dampak buruknya daripada profesi lainnya. Seperti yang disinggung di bab 1 tadi, pemanasan global memaksa ikan-ikan untuk bermigrasi jauh mencari perairan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, masalah ini juga menjadi problematika yang membuat nelayan jadi kekurangan hasil tangkapan. Ikan yang selama ini hidup di perairan tempat mereka mencari nafkah kini telah pergi jauh mencari laut yang lebih dingin. Fenomena ini memaksa mereka untuk mencari spot lain guna mendapat tangkapan yang banyak. Jika ikan-ikan besar memilih untuk pergi dari Laut A yang selama ini menjadi spot favorit para nelayan dalam menangkap ikan, maka akibatnya bisa lebih kompleks. Nelayan akan kehilangan tangkapan yang akan berimbas kepada berkurangnya pasokan ke pasaran. Harga ikan menjadi melambung dengan suplai yang sedikit. Warga akan kekurangan pasokan ikan dan gak minat buat makan ikan lagi karena harganya mahal, akhirnya nelayan akan kehilangan pekerjaannya. Manusia akan kekurangan suplai ikan yang membuat sumber gizi berkurang. Akhirnya semua terkena dampaknya. Mau itu mereka yang hidup di pinggir laut sebagai nelayan maupun kamu yang sedang berada di kota. Sushi yang biasa kamu makan di akhir minggu bareng si doi pasti bakalan naik harga. Somai dan batagor yang tadinya make ikan tenggiri mungkin bakalan make ikan sapu-sapu beneran sebagai bahan baku karena nggak ada suplai ikan tenggiri ke para pedagang. Bab ketiga, apa yang terjadi kalau ikan punah? Pada tahun 2006, Marine Boris Ward bersama dengan tim ilmuwan dan ekonom menerbitkan laporan yang menguraikan hasil studi mereka oleh para peneliti tentang lautan tanpa ikan. Mereka sampai pada dua kesimpulan. Yang pertama adalah lautan bisa kosong dari ikan pada tahun 2048. 2048 itu bentar lagi loh, sekitar 25 tahun lagi. Jaraknya hampir mirip kayak tahun 2023 ke tahun 2000 yang gempitannya masih bisa kita ingat sampai sekarang. Tapi hal ini adalah skenario terburuk. Kalau ada opsi lain dan usaha menyeluruh yang bisa dilakuin buat memperbaiki kondisi di lautan, lalu apa ya yang kira-kira terjadi jika lautan udah nggak diisi ikan? Dampaknya apa ke manusia dan makhluk hidup lainnya? Meski prediksi ini menakutkan, pasti ada kredibilitas di baliknya. Gak ada ikan di lautan bukan berarti hilangnya sumber makanan utama. Sebaliknya, itu berarti planet kita akan mengalami perubahan drastis. Kehidupan laut secara umum mengatur lautan, menjaga polusi tetap terkendali, menyaring racun dari air, dan mencegah terjadinya ganggang skala besar. Hilangnya lautan sebagai sumber makanan juga akan menyebabkan penderitaan dan bencana yang meluas di seluruh dunia. Saat ini, 16% protein dunia berasal dari ikan dan organisme laut lainnya. Sementara itu, ikan adalah sumber makanan utama bagi orang-orang yang nggak mampu membeli daging ayam atau daging merah. Orang-orang miskin di negara-negara yang dilanda kemiskinan. Jika laut nggak lagi menyediakan sumber makanan buat mereka, peningkatan kemiskinan, malnutrisi, dan kelaparan akan terjadi. Namun, ini akan menjadi kekhawatiran kami yang paling kecil jika diprediksi seorang ekologis Boris Ward menjadi kenyataan. Dunia tanpa ikan adalah prospek yang menakutkan. Tanpa mereka, kehidupan seperti yang kita tahu tidak akan mungkin terjadi. Lautan tidak lagi dapat menjalankan banyak fungsi pentingnya yang menyebabkan kualitas hidup menjadi lebih rendah. Orang-orang akan kelaparan karena kehilangan salah satu sumber makanan utama mereka. Efek dunia tanpa ikan di laut akan dirasakan semua orang. Meskipun prediksi ini bersifat teoritis, penting untuk disadari bahwa prediksi tersebut dapat dengan mudah menjadi kenyataan.
Kita sebagai manusia harus lebih paham akan resiko yang bisa kita hadapi dari semakin dalam jaring yang masuk ke laut, semakin bertambahnya ikan yang ditangkap, semakin angkuhnya manusia yang bertindak sebagai algojo. Dunia tanpa ikan akan hidup bagaikan pelangi tanpa warna. Wujudnya ada, namun gak ada lagi nafas kehidupan dan keindahan di baliknya. Bumi akan menjadi gersang karena sumber daya alam terbesarnya hilang direnggut angkuhnya manusia. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Mudah. Langkah awalnya adalah jangan buang sampah ke laut dan sungai. Pakai sumber daya energi dengan bijak. Jika ada pilihan memakai transportasi umum, pakailah agar mengurangi emisi. Dan yang terakhir, jagalah laut sebagai oase terakhir di bumi ini. Kesimpulan, tanpa kehidupan laut, gak akan ada kehidupan di darat karena laut adalah jantung utama bumi ini. Kamu gak akan bisa makan sushi, merasakan asinnya garam, dan makan seafood lagi. Bye, cumi saus padang.